Kalau ulangan MTK. Ulangan MTK. Reza sudah tempatnya belum? Oh ya, Reza, Octavia, silakan. Reza, satu kata untuk hari ini Reza. Jangan lupa tersenyum. Ya, terima kasih Reza. Riki Julfika. Satu kata. Mantap. Oke, terima kasih. Robi Baihaqi. Sekarang telah menjadi lautan api, mari merebut kembali. Yang kedua adalah ciri-ciri atau karakteristik dari sistem ekonomi di dunia. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi. Dan yang keempat adalah sistem ekonomi negara di dunia. Ini Ibu boleh kalian nanti pada saat pembelajaran silakan mencari artikel ekonomi. Secara umum kita sebagai warga negara yang berkehidupan di negara, ya, kita harus tahu dulu bahwa sistem pemerintahan kita itu menggunakan sistem perekonomian dunia. Kenapa kita harus mengetahui? Artinya itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita itu kalau kita mengetahui aturan-aturan memiliki sistem perekonomian yang sama. Mengapa dan berikan alasan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sistem ekonomi yang diatur oleh negara Indonesia? Silakan. Yang pertama, kita keluarkan dulu pendapat dari awal ini. Pernah mendengar kata sistem ekonomi? Pernah, oke. Sekarang kalau pernah, apakah sistem perekonomian di dunia ini semua negara itu sama? Silakan keluarkan pendapat kalian. Bebas, tidak ada yang salah. Nanas. Oke. Jamu. Jeruk. Apa? Oke. Baik. Apa? Fokus. Jeruk. Apel. Nanas. Ya, nanti yang salah mimpin SDG untuk minggu depan. Oke, lagi ya, apa? Nanas. Ketepatan. Jadi ketepatan sama. Ya, oke. Lanjut sekali lagi ya. Jeruk. Apel. Jambu. 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 Apel. Jeruk. Nanas. Sekali lagi nanas. Apel. Jeruk. Jambu. Apel. Jambu. Jambu. Jeruk. Nanti memimpin langsung ya. Memimpin, oke. Baik, terima kasih semua buat kalian. Presiden Soekarno menggunakan sistem ekonomi federal untuk memiliki sistem ekonomi sosial setelah Dekret Presiden 5 Juni 1969. Berbeda lebih dari satu jenis waktu menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak dapat terkendali. Yang baru berdiri bertujuan ingin setara tingkat perekonomiannya dengan negara tetangga, yaitu negara B. Tetapi negara punya tujuan
setiap permasalahan di setiap negara yang sudah Ibu cantumkan di LKPD. Oke, baik ya. Untuk sumber pembelajarannya, kalian Ibu persilakan kalian untuk mencari, ya, searching. Bisa berbentuk video pembelajaran, bisa berbentuk artikel. Oke, manggalah, Ibu bebaskan. Yang Negara Indonesia ini mengandung sistem ekonomi Pancasila yang ada ekonominya kerakyatan. Kenapa Pancasila tentang kerakyatan? Karena Indonesia sendiri berlandaskan dengan sistem ekonomi Pancasila yang berlandaskan UUD 1945. Kenapa kerakyatan? Karena Indonesia memikirkan kerakyatan dulu daripada pemerintahan. Ini ada kekuatan kepemimpinan. Pertama, kekuatan kepemimpinan itu kebebasan dalam kreasi dan berinovasi. Individu bisa membentuk kegiatan usahanya sendiri asal tidak mengganggu kepentingan masyarakat atau negara. Yang kedua, diutamakan untuk kepentingan rakyat. Yang ketiga, kegiatan ekonomi dilakukan secara kolektif atau bersama-sama demi meraih kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Yang keempat, hak milik individu diakui negara selama kemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Selanjutnya ada kelemahan atau kekurangan. Satu, sistem ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan lebih banyak waktu, pendapat, juga pertimbangan. Dua, dalam sistem ekonomi ini proses pengambilan keputusannya berjalan lambat. Tiga, dominasi negara dalam pengelolaan ekonominya yang bisa jadi meredam bahkan membunuh inovasi serta daya kreasi masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok itulah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem ekonomi yang ada di negara Korea Utara. Jadi negara Korea Utara ini menganut sistem ekonomi komando, yang dimana ciri-ciri dari ekonomi komando ini adalah semua alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara, sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada atau tidak diakui. Dua, pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah rakyat, tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan. Ketiga, kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Pemerintah membuat rencana pembangunan nasionalnya. Segala keputusan dalam perekonomian berada di tangan pemerintah. Perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Ada pula kelebihan dan kekurangannya. Kalau buat kelebihan dari sistem komando itu, pemerintah dapat menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan. Jadi
Jadi pasarnya itu bisa berjalan dengan lancar. Terus habis itu itu juga bisa saya relatif mudah buat ngelakuin distribusi. Yang ketiga itu ada pemerintah itu lebih mudah buat ngendaliin inflasi. Terus yang keempat itu pemerintah juga dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima program pemerintah kita terwujud. Yang keenam itu ada pengendalian dan pengawasan lebih mudah dijalankan. Kalau buat kelemahannya itu jadinya tidak ada kebebasan buat berusaha, terus hak milik kealahannya juga nggak diakui, terus adanya potensi kreativitas sama inisiatif masyarakat yang nggak bisa dikembangin, terus sering terjadinya praktik monopoli yang bisa merugikan masyarakat, terus jadinya masyarakat juga sangat tergantung sama pemerintah. Yang kedua itu masyarakat tidak memiliki kebebasan buat memiliki alat sama sumber daya. Yang sebelum itu ada pertanyaan. Kita batasi. Menjelaskan tentang studi kasus ketiga. Soalnya adalah Jerman sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar di dunia, menerapkan sistem ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan persaingan yang sehat dalam pasar. Kita semua pasti tahu bahwa Jerman adalah salah satu negara dengan ekonomi yang besar, bukan hanya di Eropa, melainkan di dunia. Pertama, karena peran teknologi yang mendukung produktivitas industri dan stabilitas ekonomi. Beberapa faktor yang mendukung perekonomian di Jerman ialah tingkat korupsi yang kecil, kapitalisasi pasar, memiliki tingkat inovasi yang tinggi, memiliki tenaga kerja dan kemampuan yang tinggi. Jadi Jerman menganut sistem ekonomi liberal. Baik. Ciri-ciri sistem ekonomi ini kan dikatakan oleh Bloomberg. Yang pertama, bekerja akan dibantu industri bebas. Adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing. Yang pertamanya pemerintah sangat terbatas, bebas mempunyai alat produksi sendiri, dan segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau apa. Pada kelebihan dan kekurangannya. Terus yang keempat, kebebasan berekonomi mendorong kestabilan perekonomian. Terus yang kelima, memanfaatkan SDM yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Berdasar dari sistem ekonomi, pengertian sistem ekonomi itu sendiri adalah mensejahterakan rakyatnya, sedangkan melalui ini adalah menyenang gelar negara paling miskin di dunia. Kalau gitu, apa gunanya ada sistem ekonomi barter di Malawi? Apakah menurut kalian pantaskah sistem itu masih diberlakukan sampai sekarang? Dan apa solusinya jika kalau yang lebih idealnya Malawi ini memakai sistem ekonomi yang mana? Apakah liberal, komando, campuran? Idealnya ya pakai sistem tradisional. Kenapa mereka pakai sistem tradisional? Karena kondisi negara mereka, mau itu politik juga berpengaruh kan ke ekonomi juga. Siapa tahu politik dan sosial di mereka itu masih banyak masalah, jadi ya, ekonominya juga ada masalah. Jadi kenapa mereka menganutnya sistem tradisional? Karena mereka juga mengerti keadaan negara mereka yang kurang stabil. Jadi idealnya ya mereka memilih ekonomi ini, sistem ekonomi yang ini tradisional. Ya kalau solusinya mungkin berkolaborasi dengan negara lain. Hanya saja di sini disebutkan kan mereka tuh cenderung
tidak menerima perubahan. Ya, terima kasih ya. Cukup, poin pentingnya udah tadi.